Kita mulai dengan apa? Administratif dulu ya, administratif dulu. Ini ada sebetulnya kita, masih ada keinginan untuk teman-teman untuk memindahkan ini ke hari Selasa gitu ya, tapi untuk minggu ini karena kebetulan ininya kemarin itu saya nggak bisa, jadi tetap hari Rabu karena ada yang bermasalah hari Rabu. Ya. Nah minggu depan kita cek lagi apakah kita bisa pindah ke Selasa atau tetap hari Rabu, gitu ya. Ada komentar dulu untuk hal itu administratif? Belum ada ya? Oke aja, nanti kita lihat ini. Yang kedua, saya sudah lihat sepintas mengenai tugas-tugas Anda yang sudah saya berikan. Memang awal-awalnya saya memberikan apa adanya dulu ya. Anda mau diberikan kebebasan segala macam. Nanti mulai kita lihat hal yang bersama-sama gitu ya, bersama-sama. Maksudnya standar ya, apakah kita akan menggunakan Jupyter Notebook, Google Colabs dan lain sebagainya. Nanti kita diskusikan hal itu ya di kemudian. Tapi sementara ini saya berikan kebebasan tadinya tuh ya supaya Anda terserah apa juga ya. Oke ya. Berikutnya lagi saya tadi sudah upload dan sudah sesuaikan sedikit tentang course notes-nya ya. Jadi ada dilihat di course notes-nya di files-nya itu di handout-nya sudah ada beberapa hal yang bisa Anda download ya. Oke ya, kita mulai materinya hari ini ya. Baik, kemarin itu saya memberikan kebebasan segala macam. Sekarang kita mulai tata sedikit-sedikit ya, dan mulai ada hal-hal yang perlu kita bicarakan yang sebetulnya nggak susah-susah amat ya, tetapi ini menjadi bagian yang perlu kita bicarakan. Yang pertama kita bicara tentang serialization. Jadi sebetulnya kemarin itu sudah ada, cuma ini belum ada terminologinya, belum saya lemparkan ya. Saya ini ya. Jadi ada konsep yang kita sebut. Saya pindahkan dulu supaya nggak mengganggu. Oke. Di dalam kuliah sebelumnya atau tugas sebelumnya saya minta untuk melakukan sorting, membaca sebuah array, sebuah berkas, ataupun Anda boleh datanya itu yang mau Anda sorting, Anda simpan di dalam sebuah variabel langsung boleh, Anda baca dari file boleh, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian hari ini kita sekarang akan mulai bicara tentang yang kita sebut serialization. Sebetulnya ini istilahnya, sebenarnya ini sudah kita lakukan ya, tetapi kita gunakan terminologi ini tuh supaya lebih paham apa sih yang diomongkan orang-orang kalau orang bilang serialisasi atau deserialization. Jadi apa tuh serialization? Nah, seperti namanya tuh dia melakukan mengserikan, mengurutkan gitu ya, mengurutkan. Jadi serialization ini ada sebuah proses untuk mengonversikan objek ya menjadi stream of data dalam bentuk batch untuk kemudian dikirim ke memori database atau berkas. Jadi prinsipnya gini, kita punya sebuah variabel katakanlah ya, atau beberapa variabel. Nah, variabel ini atau beberapa variabel ini ingin kita save atau ingin kita kirimkan ke memori lah, ke database lah, atau ke teks kalau kita bilang teks ya. Ini gimana caranya ya? Nah ini yang kita sebut serialisasi. Jadi karena kalau kita menulis sesuatu itu kita menulisnya berseri ya, serial ya, nggak paralel ya sebenarnya nulisnya. Jadi masukin data itu kalau kita punya data ya yang kita simpan dalam array pun kita menulisnya diurutkan datanya. Kita masukin ke disk ya, save. Nanti kalau kita bacanya lagi itu kita sebut namanya deserialization. Jadi membaca file itu sebenarnya kita namanya deserialization. Nah ini terminologinya nih generic terms-nya ini, tapi ya sebetulnya kalau kita dalam sehari-hari kita bisa nulis file, open files kita write, gitu ya. Reading files kita read, ya. Terus kenapa kok dilakukan seperti ini? Ya itu tadi karena kita bisa memiliki berapa hal ya terkait dengan serialisasi. Yang pertama itu adalah halnya itu kita ingin membuatnya lebih mudah ya mengirim datanya dan juga menjadi lebih standar ya. Misalnya gini, Anda sama teman Anda ini kita dalam satu tim akan mengerjakan sebuah proyek yang datanya berupa satu file CSV lah, satu file Excel lah, satu file apalah atau satu database gitu ya. Nanti Anda, satu orang atau satu tim ini membuka filenya dengan cara demikian. Satu orang write-nya dengan cara demikian. Jadi ini nggak standar.
Kalau nggak standar itu susah. Nanti kita harus melihat kodenya orang lain untuk memahami kode orang lain. Ini ngapain sih gitu ya? Sama lagi nanti mengkomunikasikan dengan orang lain lagi, saya melakukannya beginian. Itu susah lagi ya. Jadi bagaimana kalau kita melakukannya dengan standar ya, dengan cara yang sama, sehingga saya paham kode Anda pun paham kode saya, sehingga kalau kita berkomunikasi, berkolaborasi lebih mudah. Berikutnya lagi adalah kalau data structure kita sangat mudah, struktur data kita sangat mudah, seperti kemarin ya, bentuknya itu hanya angka ya, integer, jangan bulat, maka gampang, kita bisa masukkan itu dalam bentuk CSV ya, nanti readingnya yang CSV, bisa. Tapi bisa juga bukan dengan bentuk CSV, diurutkan ke bawah misalnya datanya tadi ya, datanya misalnya 753 gitu ya, Anda bisa simpan 7,5,3 bisa gitu. Tapi bisa juga 7 terus ke bawahnya 5, ke bawahnya 3, boleh juga kan. Jadi Anda membacanya per baris 3 gitu. Nah, itu jadi akan susah gitu ya, jadi nggak standar gitu ya. Jadi kita buat standar aja lah, integer kita tulis ke kanan, CSV, oke, nanti bacanya dari kanan, separated by koma, ya oke. Gitu ya. String juga bisa kita lakukan seperti itu, string kita simpan. Nah, sekarang string pertanyaannya, string kita perlu simpan pakai tanda petik nggak? Misalnya Budi Raharjo, tanda petik, Budi Raharjo, tanda petik lagi gitu ya. Atau kita taruh aja, Budi Raharjo lah gitu, nanti asumsi kita string lah, nanti kalau kita baca string gitu ya. Nah, itu juga akan ini ya, setiap orang kan beda-beda, jadi kita buat menjadi sama. String apakah kita tanda kutip atau enggak, jadi kita bilang, oh kita melakukan serialisasi, set gitu, tulis ini string, nanti baca lagi ini saya baca sebagai string gitu ya. Biasanya sih memang kalau dalam Python kalau Anda lihat itu kan ya, biarpun Anda naruh 1 2 3 4 5 yang Anda taruh di dalam file itu 1 2 3 4 atau 1,2, 3, 4 gitu ya, itu pas dibaca kan dia di-treat sebagai string ya. Jadi nanti Anda kalau mengatakan bahwa ini integer, Anda harus konversikan lagi gitu. Nah, Anda nggak mau, Anda pengennya saya mau nulisnya string, bacanya juga, integer. Saya bacanya juga integer dong, jangan saya melakukan konversi itu. Gitu. Ya, jadi itu string bisa dilakukan seperti itu, integer bisa, string bisa. Bagaimana kalau kita punya list, ya array atau list? Kalau Python ada list, kalau yang lain ada array. Gimana caranya? Ya, gimana melakukannya gitu ya? Dan bagaimana kalau kita menggunakan associative array? Kalau dalam Perl dan language yang lain itu namanya associative array. Kalau dalam Python namanya dictionary gitu ya. Gimana kalau kita mau nyaruh dictionary dalam satu berkas? Gimana cara bacanya lagi ya? Gimana kalau kita buatnya dalam bentuk JSON misalnya? Ini ada saya tambahin lagi JSON misalnya ya. Saya taruh lagi di sini. Misalnya kita mau buat tambahin lagi ya JSON ya misalnya. JSON. Ya, jadi kalau saya tambahin lagi, gimana kalau dalam formatnya JSON gitu ya? Ya, jadi gimana kalau bentuknya JSON? Dan bagaimana kalau kita membuatnya menjadi kompleks data structure? Misalnya saya punya structure sendiri, ada nama, ada NIM, ada nama, tempat tanggal lahir, segala macam kompleks data structure itu, saya nulisnya gimana ke dalam file, nanti nge-read-nya gimana gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara kita melakukan serialization. Itu ya. Ya, jadi ada pertanyaan tentang ini dulu. Sebentar, saya stop sharing dulu. Ada pertanyaan, silahkan. Permisi Pak. Ya. Saya mau menanyakan perbedaan list dengan tuple itu apa ya Pak ya? Ini definisinya bisa macam-macam ya. Ada yang dibilang list, ada yang kalau saya paling gampangnya kalau di kepala saya kalau list itu array ya. Array. Tapi ini ya, karena di kepala saya ini kalau namanya program itu bahasanya beda bahasa yang saya di kepala saya ini banyak ya. Jadi kita nanti harus terminologinya itu harus lihat, kalau dalam bahasa ini itu yang dimaksudnya apa sih terminologinya gitu ya. Nah, sebagai contoh, kalau kita punya array ya, array kalau array misalnya X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7 gitu ya, array semua orang sama ya. Tapi kalau misalnya saya punya X, ya, terus isinya list 1,2, 3,4, itu di bahasa lain belum tentu ada, di Python ada, di ini belum tentu ada gitu ya. Kalau kita punya associative array, jadi kita punya array yang indeksnya
indeksnya itu bukan angka, tapi indeksnya itu adalah some kind of structure ya, misalnya katakanlah string ya indeksnya. Maka itu kalau di dalam bahasa Perl itu namanya associative array. Tapi kalau di dalam bahasa Python namanya dictionary. Nah gitu. Nah jadi kalau Anda mau merepresentasikan tuple itu bisa macam-macam ya tuple. Bisa Anda merepresentasikannya dalam bentuk kalau ini ya, kalau yang ini dalam structure bisa dalam bentuk structure ya, kalau yang paling ini sendiri ya, bisa dalam bentuk associative array bisa ya, bisa dalam bentuk hal-hal lain. Bisa bentuk list juga. List of list dan bentuknya JSON. Ada pertanyaan lagi? Nah, jadi ini pas di dalam topik serialisasi tadi ya, kita sedikit banyak mulai nyinggung juga tentang data structure ya, struktur data. Kadang kita punya variabel yang pengen kita save dalam bentuk integer, ada yang nanti yang bentuk tuple tadi ya, ada yang bentuknya string, ada yang bentuknya dictionary, ada yang bentuknya list segala macam. Nah, kita bicara tentang data structure ya. Kalau untuk data structure yang sederhana, integer, string, mekanisme untuk melakukan serialisasinya juga sederhana. Tetapi kalau kita bicara tentang kompleks data structure, nah ini serialisasinya mulai beda-beda setiap orang. Makanya kita sebut enggak kita mau diserialisasikan dengan cara yang sederhana. Ya. Ada pertanyaan lagi tadi, selain tadi. Sebetulnya saya ingin ngasih tugasnya, tapi karena tugasnya ini belum saya formulasikan supaya saya kalau buat tugas itu supaya gampang juga nilainya bagi saya. Jadi sebetulnya saya ingin melakukan eksperimen supaya Anda melakukan serialization dengan berbagai jenis data structure, gitu ya. Tapi nanti kita sambil jalan melakukannya. Tapi di kepala Anda paling nggak Anda udah tahu ya bahwa Anda itu harus melakukan serialisasi istilahnya ya. Serialization. Jadi kalau Anda nulis sesuatu, serialization. Membaca sesuatu, deserialization. Menulis sesuatunya, misalnya kita bentuknya adalah write CSV, itu sebenarnya CSV ini ya, serialization juga. Read CSV juga serialization. Ya. Kebetulan bentuknya kita CSV yang comma separated file. Bagaimana kalau saya bukan comma separated file karena datanya yang data yang mau kita tulis itu ada komanya. Nanti gimana ya komanya itu? Nah, ada macam-macam caranya. Ada yang diserialisasinya nanti itu komanya itu di escape ya, pakai slash gitu. Ada juga dengan cara yang lain lagi. Ada yang mekanisme untuk melakukan serialization kita bilang separation-nya itu bukan pakai koma. Ada yang orang menggunakan tab serialization ya. Jadi formatnya bukan CSV tapi TSV ya. Tab separated value. Jadi nanti ada value 1 di tab, value berdua di tab, value ketiga di tab gitu ya. Jadi dalam perbedaan tanda pemisah antara values-nya antara field-nya itu adalah dengan tab. Ada yang juga itu tergantung dari data yang mau kita taruh. Ada lagi yang menggunakan vertical bar. Dulu karena dulu gini, kenapa saya pernah suatu saat terpaksa harus menggunakan gitu itu karena yang mau saya save itu nama ya. Nama orang itu kadang-kadang ada yang orang namanya Budi Raharjo, ada yang dia simpennya Raharjo, Budi gitu ya. Koma Budi. Jadi saya kadang-kadang waduh nanti sistem saya membacanya tuh Raharjo satu field, Budinya satu field, padahal itu keduanya itu menjadi satu field ya, Raharjo, Budi, karena dia nulisinnya last name, first name ya. Jadi bisa confusing. Nah, serialization ini ada beberapa library yang sudah digunakan, yang sudah dibuat untuk melakukan serialisasi sehingga lebih mudah kita untuk melakukannya. Jadi kita misalnya punya variabel, kita save, kita serialization, bisa kita baca lagi deserialization dengan mudah sehingga kita nggak perlu melakukan parsing untuk memproses tadi ya. Ini memasukkannya ke dalam data structure yang kita miliki. Kalau data structure-nya itu sebetulnya kebetulan kita sederhana nggak masalah ya. Tapi kalau kompleks kita harus baca lagi. Misalnya semuanya CSV ya. Wah berarti saya harus misalnya data yang mau saya simpan adalah structure yang ada namanya NIM, nama, nilai misalnya. NIM, nama, nilai. Misalnya mahasiswa ya untuk sebuah sistem informasi kemahasiswaan. Ada NIM, nama,
nilai ya, mau saya bentuk seperti itu. Nah, satu structure itu bisa kita simpan dengan CSV, bisa kita simpan namanya dulu ini gitu ya. Berarti nanti kalau kita baca, kita bacanya kita baca dulu, baru nanti kita parsingkan, buatkan array. Ini array yang pertama, namanya si ini, name-nya ini, namanya ini, nilainya ini. Oke, yang berikutnya lagi, berarti kita harus melakukan proses itunya sendiri. Malesin ya. Tapi kalau kita bisa bilang, objek ini saya taruh, cek. Habis itu saya baca lagi dengan objek ini, selesai gitu ya. Jadi kita nggak melakukan itu tadi ya, parsing field-fieldnya. Gitu. Tujuan serialisasi itu. Oke ya, jadi Anda sudah kenal istilah serialization ya, paling nggak kalau ada ngomong dengan orang, meskipun Anda belum menggunakannya, kalau ngomong dengan orang, oh ya paham maksudnya itu ya. Ada pertanyaan sebelum kita move on ke next topic? Selain serialization. Ini belum ada tugasnya, tapi nanti mulai kita agak sedikit kompleks, kita ada serialization. Belum ada ya? Oke, kita masuk ke topik berikutnya lagi. Ya, jadi kemarin itu saya minta Anda gunakan sorting, ya datanya dalam bentuk apa ya, boleh raw txt atau dimasukkan memori boleh. Tapi kalau ini ada yang saya lihat tadi membuka file sendiri, ada yang udah pakai CSV sendiri ya, ada yang pakai library. Ada yang melakukannya dengan cara-cara berbeda. Nanti kita standarkan ya. Topik kedua. Nah, topik kedua yang ingin saya bahas itu ya, kita bicara tentang parsing ya dulu, sedikit parsing. Nanti ini kita ulang lagi. Saya share dulu. Jadi ada istilah-istilah ini, kita bicara tentang istilah-istilah dulu supaya setidaknya kalau Anda ngobrol dengan orang nggak kampungan amat ya. Meskipun udah Anda dengar, oh iya, tadi ya serialization, oh iya saya tahu, read write kan ya, read write data, oke ya, read write data objek ya, saya taruh objek dalam disk, saya baca lagi, saya taruh objek dalam memori, saya baca lagi, karena nanti kalau kita bicara reddish segala macam kita taruh di memori. Parsing ya, sebenarnya parsing itu apa sih ya? Nah, sebenarnya istilah parse itu adalah awal mulanya ini banyak kan dipakai untuk menganalisis sentence ya, bahasa ya, kalimat ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang parsing sebetulnya adalah ini to parse is to analyze a sentence into its parts and describe their syntactic role. Gitu ya. Jadi kalau kita punya misalnya ini Budi pergi ke pasar, gitu ya. Nah, berarti kalimatnya itu Budi pergi ke pasar itu sentence-nya. Maka kita pisah-pisahkan. Pisah-pisah Budi itu apa? Pergi itu apa, ke itu apa, pasar itu apa. Nah, berarti melakukan parsing adalah memecah, ya, memecah tadi ya kalimat itu menjadi bagian-bagian sehingga memiliki dan mengassign roles terhadap tadi ya bagian-bagian tersebut sesuai dengan sintaksnya. Jadi kalau kita bicara S ini misalnya ini sentence-nya tadi ya. Budi pergi ke pasar. Nah, ini diagramnya bukan kayak gini ya. Diagram. Budi di atas. Budi pergi ada lagi ke pasar ya, kita pecah-pecah gitu. Jadi itu ya. Jadi kita pecah-pecah. Kalau dari Wikipedia ini ada within computational linguistics ini dalam bidang keilmuan ini ya, linguistik ya. The term is used to refer the formal analysis by computer of a sentence or other string of words into its constituents, resulting in a parse tree showing their syntactic relation to each other, which may also contain semantic or other information. Jadi kalau kita bilang parsing sebetulnya kita memecahkan sebuah sentence, ini S ya, menjadi bagian-bagiannya menjadi A dan B. Nanti A-nya misalnya dipecah lagi ya tadi ya. Kayak Budi pergi ke pasar. Budi pergi, Budi subjek, pergi predikat ya, ke pasar, kata keterangan ya, ke pasar. Jadi nanti buat ke pasar. Jadi kita pecah-pecah, jadi di dalam itu sintaktik tree-nya seperti itu. Tapi nama ini juga istilah parsing ini juga akhirnya digunakan untuk kalau kita memecah-mecah sebuah bukan sentence ya, sebuah baris kita pecah-pecah menjadi beberapa bagian sesuai dengan kebutuhan itu kita lakukan juga namanya parsing juga. Tapi sebetulnya awalnya parsing itu kalau kita bicara computational linguistic. Jadi kalau kita bicara tentang natural language NLP ya, processing segala macam
kita bicara tentang bagaimana memecahkan kalimat ini menjadi sintaktik terisi. Nah, yang pertama, ketika kita melakukan pemecahan ini, melakukan parsing, itu adalah kita memecahkan dia menjadi token ya. Jadi kita misalnya token ya, token. Tadi ya misalnya Budi pergi ke pasar, berarti kita harus jadi Budi pergi ke pasar. Ya, jadi kita memecah-mecahkan gitu ya. Jadi ini kalau di dalam computer science namanya ini adalah lexing atau tokenization, memecahkan ini menjadi token. Ya. Token. Jadi kalau ini namanya lexical analysis atau lexing ya, analisis atau tokenization gitu ya, is the process of converting a sequence of characters such as in a computer program or web page into sequence of tokens string with assign and thus identified meaning. Jadi kalau tadi Budi pergi ke pasar, kita pecah-pecahkan menjadi kata, katakanlah ya, unit kecilnya itu katakanlah tokennya kita sebutnya kata. Budi pergi ke pasar. Jadi nanti kita pecah-pecah itu dulu ya. Jadi kalau kita ini tokenizing itu menjadikan Budi pergi ke pasar. Kita belum ada meaningnya, itu jadi kita cuma memecahkan. A program that performs lexical analysis may be termed as a lexer, a tokenizer, or a scanner. A lexer is generally combined with a parser, which together analyze the syntax of programming language. Ini jadi ceritanya begini. Kalau saya ini dalam kaitannya kalau kita membuat compiler ya, kita membuat C compiler atau all kinds of compilers gitu ya. Jadi kita memecahkan program kita itu menjadi trees tadi ya. Atau kalau kita melakukan analisis terhadap kalimat misalnya orang bicara tentang social media analisis ya, sentiment analisis. Orang-orang kita analisis Twitternya lah, kita analisis status Facebooknya lah, apa kata-kata di Instagramnya atau apa ya, kita melakukan analisis itu. Langkah pertamanya adalah melakukan tokenize atau lexing ya. Jadi kita foto-foto itu menjadi beberapa kata. Nah baru nanti dari katanya itu kita kasihkan meaning ya. Baru nanti kita bilang secara sintaks ya, Oh ini itu subjek predikat, kita belum bicara tentang maknanya ya, semantiknya belum, tapi kita pisah-pisahkan dulu ya. Nah, jadi lexing itu melakukan seperti itu ya. Nah, tokenisasi ini ada banyak ya, ada bagaimana caranya, ada banyak di dalam, untungnya di dalam bahasa Python itu ada banyak tools untuk melakukan itu ya. Ada yang dari library NLTK, tapi yang paling gampang itu kita menggunakan istilahnya itu split ya. Di Python itu ada function yang namanya split ya. Yang split ini biasanya bisa kita panggil terhadap objek tertentu, misalnya string umumnya ya, kita kasihkan ke sebuah objek string, kita split. Split berdasarkan apa? Jadi misalnya tadi ya, saya punya satu string atau satu variabel, satu kalimat yang isinya Budi pergi ke pasar, satu tanya gitu ya. Nah ini saya ingin memecahkan ini menjadi beberapa kata, menjadi kata ya, yang dipisahkan oleh spasi tadi ya. Maka split itu by default dia akan menggunakan spasi atau white space ya untuk memisahkan. Jadi kalau kita punya Budi pergi ke pasar, di tokenize dengan menggunakan split ini, maka dia akan menjadi Budi pergi ke pasar, akan menjadi sebuah array atau list ya, yang isinya 4. Budi pergi ke pasar. Ya. Dengan split tadi, perintah itu. Nah, kita bisa juga, jadi kalau misalnya bentuknya gini, Budi, spasinya 3, spasi, pergi ke pasar. Apakah dia, tadi spasinya gimana tuh? Nanti ikut kemana? Nah, dengan proses split ini, karena kita tahu bahwa spasi tadi banyaknya itu hanya memisahkan aja, spasinya mau 1, mau 2, mau 7, mau 13, itu nggak jadi masalah. Tetap itu bagi dia di-ignore ya. Maka yang dipecahkan nanti, melakukan tokenisasi, tetap Budi pergi ke pasar, nggak ada spasi di antara. Jadi spasinya bisa banyak. Kalau kita melakukannya sendiri, kita harus hitung lagi, ini spasi bukan, ini spasi bukan, ini spasi bukan. Jadi kalau kita buat itulah sebabnya language yang dahulu seperti misalnya C, yang kayak gitu ya, itu tidak terlalu menarik untuk melakukan gini, karena kalau dalam bahasa C kita harus melakukan sendiri ya. Melakukan tokenizing ini agak sedikit susah ya. Jadi itu makanya kita lari ke bahasa yang lebih tinggi ya,
tanda petik ya, seperti Python ini karena untuk melakukan tokenisasinya gampang. Dengan split itu selesai. Split pun bisa kita pisah, misalnya tadi kita pemisahnya itu koma misalnya, Budi, koma, pergi, koma, ke pasar, jadi satu ya, misalnya ke pasar gitu ya. Kalau kita bilang split pemisahnya itu adalah koma, maka dia akan menjadikan 3 ya kata, Budi, pergi, ke pasar. Gitu ya. Jadi bisa gitu. Jadi kita bisa split itu bisa kita melakukan tokenisasi tadi itu bisa kita minta untuk kita bisa konfigur atau bisa kita minta kamu memecahkannya itu berdasarkan karakter apa yang kita gunakan sebagai pemisah. Jadi tadi ya kita bisa menggunakan koma, kalau CSV koma ya untuk memisahkannya. Kalau tadi TSV, Tab Separated Value, maka pemisahnya adalah tab. Maka kita bilang split, pemisahnya itu adalah tab, maka dia akan memisahkan field tadi atau memisahkan token tadi berdasarkan tab. Nah, jadi ini digabungkan tadi ya. Jadi kalau kita melakukan serialization ya, tadi melakukan serialisasi ke sana, kita tulis data kita, misalnya tadi kita punya variabel, punya array atau apa, punya list, kita masukkan sana ya, dan dia dipisahkan oleh sesuatu, katakanlah kalau CSV koma, maka dipisahkan oleh koma. Deserialization lagi kita baca, kita baca lagi, maka semua yang data tadi ada 9 atau 10 variabel kita masukkan menjadi satu variabel langsung gitu, dalam. Nah, sebetulnya dalam proses itu pun ada proses tokenisasi tadi ya. Di proses serialization itu tadi ya, di dalamnya itu dia ada proses buka file, nulis file. Kalau bacanya lagi buka file, membaca file, terus ditokenisasi. Jadi sebetulnya di dalamnya itu ada proses ini, yang mana seolah-olah kalau kita menggunakan library serialization tadi, dipermudahkan tokenisasinya kita nggak perlu tahu ya. Tapi kalau kita melakukannya secara manual, maka dia harus ada proses tokenisasi. Jadi inilah yang menarik dari bahasa seperti Python itu, karena ada beberapa hal di belakang layar yang dulu itu nggak ada ya, sehingga kita harus kerja keras melakukannya. Jadi kalau dulu belajar programming itu harus kerja keras, karena kita harus build library sendiri untuk melakukan tadi ya, melakukan tokenisasi, melakukan segala macam. Jadi nyebelin banget lah ya, kalau saya punya data structure sendiri, saya harus melakukan tokenisasinya dengan data structure saya sendiri ya, jadi susah banget. Sekarang untungnya bahasa language seperti Python kita udah nggak perlu tahu, gitu. Taruh situ, baca lagi, ya udah ada lagi. Ya. Jadi tokenisasi itu adalah seperti itu. Jadi ini sebagai contoh nih, ini aja contoh penggunaan split ya. Kalau saya punya kata 1, kata 2, kata 3, maka ini kalimat ya, sebuah variabel gitu. Maka kalau saya buat kata, kita split, maka kata ini akan dipecahkan menjadi 3, menjadi list ya. Jadi 1 kata, 2 kata, 3 kata, jadi 3 string ya. Keluarannya ketika jalankan jadi kata 1, kata 2, kata 3. Ya, ini melakukan tokenisasi tadi berbasis spasi ini kan ya. Nah, nanti kita bisa membuat ini menjadi lebih kompleks, memisah-misahkan ini. Nah, kalau split tidak bisa, maka kita harus turun ke yang kita sebut regular expression. Regular expression itu nanti sebuah kompleks hal yang terpisah sendiri, jadi akan kita bahas sendiri. Ya, jadi nanti ya harus kita melakukan regular expression. Semoga kita tidak harus terjun sampai sana, tapi Anda pun nanti harus tahu tentang regular expression supaya kalau dibutuhkan Anda bisa melakukan. Ya. Ada pertanyaan? Ini saya berikan. Oke Pak, saya ingin tanya ya Pak. Ya. Oke. Tadi kan tokenisasi itu banyak ya caranya. Apakah itu kita coding secara manual atau misalnya bawaan function internal dari Python gitu ya. Dan terakhir tadi kan ada regular expression ya. Dan yang saya tahu sih kalau misalnya kerja tim itu kan code tuh harus clean ya. Ya. Nah, saya ingin nanya nih Pak ya. Sebenarnya saya juga lebih senang pakai regular expression sih, enak soalnya. Kayak untuk tokenisasi, untuk CSV juga sebenarnya kan koma tuh bisa aja kan kita cek juga sekalian isi datanya dan langsung di split ya. Kalau nggak salah re.search udah itu re.groups kalau nggak salah di Python tuh ya. Nah, yang saya ingin tanyakan di sini Pak, dalam segi proses waktu ya, itu kecepatannya itu seperti apa ya? Regex dengan yang lainnya. Soalnya kalau misalnya kita bahasnya tentang CLI yang ada di command lain ya, itu kan seperti Grep itu kan pakainya regex apa ya? Ya, fungsi komennya Grep itu pakai regex ya.
dengan yang lainnya. Dan kalau misalnya kita kerja tim tuh bagusnya pakai apa ya Pak ya? Soalnya kan program kita tuh harus bisa mudah dibaca oleh orang lain juga ya Pak. Oke Pak, seperti itu Pak. Iya. Jadi yang pertama itu biasanya kalau kita belajar dari tim untuk level pertama kita lebih fokus pada kemudahan kodenya dibaca. Jadi readability itu yang nomor satu dulu ya. Jadi readability nomor satu. Ketika itu sudah jalan, fungsinya sudah jalan, program kita sudah jalan, kita sudah punya versi 1 jalan, maka yang langkah berikutnya itu adalah kita melakukan optimasi. Barulah ketika itu kita bicara tentang bagaimana membuatnya performance-nya menjadi lebih bagus ya, baik dalam penggunaan memori, aksesnya, speed-nya jadi lebih bagus. Gitu ya. Nah, biasanya kalau kita lihat yang seperti ini, dia ini sudah dioptimize untuk library-library yang sudah ada, dioptimize itu dari hal kemudahannya. Jadi misalnya kayak split gitu, karena kemudahannya daripada kita mikir regular expression segala macam, umumnya 80%, kalau saya sebut 80% ini nggak salah ya, tapi perkiraan aja ya, 80% atau sebagian besar ya maksudnya, sebagian besar kasus dengan menggunakan split itu selesai. Jadi kalau begitu ya, saya usulkan udah pakai split aja daripada kita sibuk ngurusin yang kayak gitu, yang sebetulnya kita punya masalah lain yang harus kita pecahkan lain. Nah nanti kalau misalnya kita mengatakan bahwa oh iya ini split ini karena misalnya data yang kita baca itu 30 giga atau berapa ya, jadi sehingga berpengaruh. Nah baru kita lihat mana yang pengaruh di dalam bottleneck-nya di mana gitu ya. Nanti baru kita pilih itulah yang kita percepat. Jadi sementara ini kalau saya usul pakai aja yang readability-nya tinggi dulu. Jadi gitu ya. Jadi kalau saya usul ya udah pakai split aja lah. Jadi nggak usah pakai regular, udah pakai itu aja. Kalau misalnya tadi untuk tokenisasi sudah ada library, udah pakai itu aja lah gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi, silakan. Nggak ada ya. Oke ya. Jadi tadi kita sambungkan antara ini tokenisasi dan serialization ya. Nanti kita balik lagi ke topik ini ya, ketika nanti kita akan menjadi bahasan yang lebih tinggi lagi ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke yang ini lagi. Saya punya ide nanti ya, yang tugas yang ingin kita kerjakan, kita kroyok bersama gitu ya, kroyok bersama. Tapi topiknya hari ini satu lagi yang saya bahas adalah testing. Ini yang saya lemparkan dulu ya, topik bersamanya nanti supaya jadi pemikiran, tapi belum tentu itu ya hasil akhirnya. Jadi gini, kita punya kelas kayak gini kan ya, kelas online, dan banyak semua orang melakukan kelas online. Nah, salah satu kesulitan saya dan kesulitan dosen itu adalah guru dan dosen ya, adalah untuk interactivity ya dengan siswa gitu. Kan saya nggak ngelihat ya, Anda ini kalau di dalam kelas saya bisa ngelihat mahasiswa, sehingga saya bisa mendapatkan feedback ini mahasiswanya mengerti atau tidak gitu ya. Jadi dengan cepat ya kan melihat oh ini mahasiswanya pusing kelihatannya, oke saya ulang topik itu lagi gitu ya. Kemudian kalau saya ada pertanyaan saya bisa lihat oke tanya apa gitu, mengerti gitu ya, atau enggak gitu ya. Jadi saya bisa melakukan itu dengan cepat. Nah kalau dengan kayak gini tuh susah. Berarti saya harus melihat ya kayak di sini mekanismenya tuh nggak ada mekanisme pooling dengan cepat gitu. Misalnya pooling, karena ini memang tidak desain untuk kelas ya. Sebagai contoh pertanyaan yang sering ditanyakan oleh dosen itu gini, ada pertanyaan atau enggak gitu ya. Itu kan tadi ya, orang ngacung segala macam di sini ada kan. Tapi ada juga satu pertanyaan yang sering juga itu adalah gini, ngerti atau enggak gitu ya. Jadi mungkin pertanyaannya itu ada jawabannya 3. Oke, yang tadi dijelaskan sudah mengerti gitu, atau jadi pilihannya ya, tidak, atau masih bingung atau tidak tahu ya misalnya gitu. Nah, jadi saya bisa membuat sebuah aplikasi eksternal gitu ya, yang eksternal yang karena kalau ini pakai Team, pakai Meet, pakai apa, yang dengan mudah mahasiswa itu bisa melakukannya dengan cepat dan dosennya bisa riset dengan cepat. Saya lihat aplikasi-aplikasi polling, aplikasi segala macam itu tapi complicated. Memang tujuannya untuk membuat polling ya, bukan untuk kalau di kelas kan setiap 10 menit, 5 menit saya nanyain kayak gitu kan ya. Kalau aplikasi polling kan kita buat aplikasi polling
Yang pollnya itu pertanyaannya atau survei itu 7 hari ngejawabnya ya, satu pertanyaan dijawab 7 hari. Nah, tapi saya pengen nanya pertanyaannya dijawabnya sekarang juga gitu. Ya, jadi dengan pertanyaan yang mudah. Nah, jadi nanti coba kita pikirkan gimana ya. Nah, saya lagi mendesainnya supaya bisa keroyokan gitu ya, buat satu aplikasi yang mana aplikasinya itu bisa kita gunakan untuk kalau misalnya gampangnya tuh aplikasinya tinggal di handphone gini. Oke, Anda ngerti nggak, keluar di sini pertanyaan, ngerti nggak? Pilihannya misalnya ya, tidak, ini. Oke, pencet ya, ping. Oke, jadi saya di sini oke, 80% mengerti, 20% tidak. Oke, ya udah. Next, kita balik ke topik selanjutnya lagi ya. Oke, itu pertanyaan itu di reset gitu ya. Habis itu saya jalankan lagi. Oke, nanti Anda milih mau topik yang mana, yang soal parsing atau testing. Oke, nanti 70% milih testing, 20% parsing, 10% bebas gitu ya. Oke, gitu ya. Nah, jadi ada pertanyaan yang bisa mudah ditanyakan dan mudah dieksekusi dengan cepat gitu ya. Nah, saya ingin nanti mikirkan dulu ya arsitekturnya gimana ya, supaya itu bisa kita buat aplikasinya dengan cepat dan aplikasinya itu bisa kita manfaatkan bersama juga. Gitu. Nah, nanti aplikasinya di situ kemungkinan karena itu tadi ya multiple sources ya, multiple sources. Jadi kalau kita menggunakan katakanlah web segala macam susah gitu ya. Jadi mungkin ada satu backend yang menggunakan REST API yang mana kita pakai gitu, tapi di depannya nanti ada mungkin queue untuk meng-queue-kannya lagi gitu ya. Terus nanti membaca REST API menimpalkan hasilnya, nanti ada aplikasi untuk memanage pertanyaannya dengan cepat gitu ya. Oke, jadi nanti saya buatkan diagram ini baru nanti akhir kelas kita melakukan itu ya kayaknya. Ya. Kalau kemarin kelas sebelumnya, yang kelas ini sebelumnya itu kita menggunakan untuk Instagram crawler. Ada pertanyaan sebelum kita move on ke satu topik baru lagi? Belum ada ya? Oke. Nah, sekarang saya mau ke topik tentang testing. Testing dulu. Saya share dulu. Oke. Baik, ya. Sambil dulu sebentar. Testing ya. Testing ini sebetulnya ini bagian dari kuliah software security ya, tapi nggak apa-apa ya, saya ambil ini dulu. Karena testing ini nanti kita gunakan berkali-kali sih ya. Jadi ini harus saya jelaskan sekarang. Testing nanti kita bicara tentang functional, performance, security, formal methods, dan lain sebagainya. Jadi ini ada yang salah dulu ya. Ketika kita buat software ya, nanti ada mulai dari requirement, design, test, place, dan segala macam gitu ya. Testing itu biasanya kita lakukan, umumnya orang melakukannya pada saat coding. Salah tuh. Testing seharusnya sudah ada sebelum dan sesudah pembuatan kode. Kenapa demikian? Nah, misalnya tadi ya, dalam contoh kelas sebelumnya kan PR sebelumnya, saya meminta Anda untuk membuat program sorting kan ya. Tapi salah dari saya adalah saya tidak memberikan contoh. Ya, jadi saya tidak memberikan test plan ini ya pada Anda. Jadi Anda gimana cara tahunya program sorting saya jalan? Ya Anda ngarang sendiri ya. Anda cobain dengan dataset Anda sendiri gini-gini. Harusnya nggak gitu. Harusnya saya memberikan instruksi kepada Anda dan saya memberikan contoh. Jadi contoh test plan-nya ini saya contohkan. Ini ada data yang unsorted kayak gini. Kalau sudah Anda jalankan program sorting Anda, harusnya hasilnya kayak gini. Jadi saya punya pasangan. Before data, nanti setelah program Anda, dan outputnya harusnya kayak gini. Jadi saya harus ngasih inputnya kayak gini, outputnya kayak gini. Inputnya kayak gini, outputnya kayak gini. Inputnya kayak gini, outputnya. Jadi saya harus memberikan beberapa contoh input dan output. Sehingga ketika Anda melakukan coding, Anda bisa yakin codingnya karena Anda nyoba-nyoba dulu ya dengan data Anda. Kemudian Anda ngecek, oke, ini data dari Pak Budi, oke, saya lihat, atau dari kliennya, oke, saya lihat datanya ini, dan udah ada outputnya juga ya. Jadi Anda contoh outputnya, jadi Anda masih inputnya, Anda jalankan ininya, kode Anda, outputnya samakah itu dengan
output yang diberikan tadi ya. Jadi Anda udah tahu inputnya gini, output ini harus bisa cocokkan. Kemudian Anda tinggal mencocokkan. Jadi ketika Anda coding, Anda lebih mudah karena Anda udah tahu ya inputnya gini, outputnya harus gitu. Anda tinggal mencocokkan input outputnya gitu. Nah itulah memang dalam kelas yang ini dalam PR sebelumnya Anda bilang, wah saya gimana saya tahu bahwa produk saya ini? Ya kamu harus inspeksi dengan mata sendiri. Waduh. Ya gimana Pak saya ngeceknya? Ya lihat aja tuh. Nah kalau itu harusnya enggak. Anda harus bilang, Pak saya minta contoh Pak. 5 atau 10 contoh yang mana ada inputnya dan ada outputnya. Ya, jadi ini memang harusnya ada sebelum coding. Jadi saya sebelum nyuruh Anda saya harusnya punya gitu. Memang disengaja gitu ya. Tapi itu dalam hal kasus itu kesalahan ada di saya ya karena saya as a team saya tidak memberikan test plan untuk Anda ya. Jadi Anda nggak bisa mengotomatisasinya tadi ya karena nggak tahu harusnya betul seperti apa. Tapi kalau Anda sudah punya ini, Anda bisa membuat program untuk melakukan otomatisasi juga ya. Anda jalankan programnya, Anda cek, nanti Anda setelah selesai dapat gitu ya, Anda bandingkan, Anda bisa lihat coverage-nya berapa persen ya tes Anda. Jadi nanti Anda bisa cek, oh oke, dari 10 data yang dimasukkan 10-10-nya benar, oke, berarti saya sudah selesai. Atau dari 10 ini ada satu yang salah, oke, Anda bisa lihat lagi, sebentar yang salahnya yang mana, oh oke, ya, jadi Anda bisa melakukan debugging. Ya, jadi testing itu harusnya sebelum codingnya harus sudah tersedia. Tujuan apa sih sebetulnya testing itu? Testing adalah memastikan sistem atau aplikasi atau software kita berfungsi seperti yang diharapkan. Jadi saya tahunya gimana gitu ya. Itu satu ya. Ini kita ingin melakukan sorting. Oh iya betul ya. Yang kedua, testing ini juga membandingkan antara requirement dengan implementasi. Saya punya requirement-nya gini, implementasinya kayak gini. Nah, kita bandingkan testing itu membandingkan benar nggak ya si implementer ini ya mengimplementasikan apa yang saya minta requirement-nya. Ya. Jadi skenario testing harus ada sebelum kode dibuat. Ya. Kan gimana saya tahu kalau nggak ada ini gitu ya. Kalau misalnya si bohirnya tadi ya, si klien tidak memberikan tadi ya test case-nya, maka Anda harus menurunkan test cases-nya tadi sebelum Anda buat kode, Anda buatnya manual. Anda buat sendiri, gitu ya. Kemudian misalnya tadi sorting, Anda membuat contoh berapa ini, kemudian Anda melakukan sorting di kepala Anda dengan ini beneran dulu ya, turunin, oh ya ini harusnya kayak gini, oke. Lagi, contoh lagi, Anda harus membuatnya sendiri ya, terpaksa harus Anda membuat tadi. Test plan-nya Anda buat. Ya. Nah, kalau kita bicara testing ya, testing itu biasanya kita bagi dua. Yang pertama fungsionalnya, yang kemudian yang kedua non-fungsional. Biasanya kita bicara tentang fungsional aja ya. Misalnya tadi, ini programnya melakukan sorting. Oke, sorting tuh mengurutkan ini. Contohnya ini. Oke, Anda buat, terus saya coba testing. Oh ya benar, udah. Tapi saya nggak ngecek sorting Anda tadi butuhnya berapa lama. Boleh jadi benar tadi jalan. Tapi untuk sekali melakukan sorting butuh waktu 10 menit gitu kan ya. Atau 3 jam. Nah ini kali ini kan saya nggak peduli. Yang penting outputnya sama. Output dan input sama dengan output dan input yang diberikan gitu ya. Soal dia jalannya 3 jam nggak masalah. Atau dia jalankan tapi dia butuh memori 3 giga katakan ya. Ya saya nggak peduli dalam hal ini. Ya, baru ketika kita bicara performance baru itu dipentingkan. Oh sebentar Pak, ini programnya bisa jalan di handphone nggak? Waduh sebentar. Ketika dijalankan ini lambat banget ini. Berarti kenapa? Oh ini memorinya kurang Pak. Oh berarti masalah memori. Berarti performance-nya terhadap space nggak bagus. Kita lihat lagi. Sebentar algoritmanya ini gimana? Kenapa kok dia ngabisin memori gitu? Atau kalau ini algoritmanya kenapa lambat? Oh, karena dia melakukan loop, yang mana di dalam loopnya itu ada hal-hal yang nggak penting. Oh, berarti kita bisa revisi lagi. Jadi non-functional itu biasanya nanti, dilakukan juga. Gitu. Tapi biasanya bisa juga kita lakukan bersamaan. Kita pengen lihat fungsional yang terbagus, ya. Fungsional yang terpenuhi, performance-nya atau kinerja yang bagus. Ada satu lagi yang non-functional adalah security. Nah, security itu nggak pernah dicek biasanya. Nah, harus ada lagi requirement-nya lagi. Misalnya kebetulan yang Anda contohkan tuh adalah sorting ya. Tapi saya bisa juga minta contoh dibuatkan modul untuk melakukan login dengan user ID dan password gitu ya. Login misalnya. Tolong buatkan modul login gitu ya.
Yang mana masukannya user ID dan password. Keluarannya kalau user dan passwordnya sama, oke. Kalau user maksudnya seperti yang sudah ada dalam sistem sama, oke. Kalau user ID dan passwordnya user ID atau passwordnya salah, maka dia harusnya nggak bisa login. Nah itu baru kita bicara nanti ada masalah security-nya. Bolehkah orang memasukkan apa gitu ya ke dalam sistemnya segala macam. Baru kita bicara tentang security-nya. Bukan karena login itu untuk security, tapi baru kita bicara tentang aspek-aspek lain. Sorting pun bisa kita ini kan dengan security. Nanti kita bicara sedikit ya. Misalnya saya masukkan data sampah kepada sorting Anda. Apa yang terjadi? Jadi ini. Jadi sekarang kita juga sudah harus di dalam kepala kita juga ketika kita membuat sebuah solusi, kita juga fungsionalnya kita selesaikan, tetapi non-fungsional juga kita harus lihat juga bahwa performance-nya juga harus bagus. Security-nya juga harus bagus. Nah, problemnya dengan testing itu adalah gini. Ya, ini ada pakar komputer saya namanya Dijkstra. Dijkstra ini dia bilang ini, testing shows the presence, not the absence of bugs. Maksudnya gimana? Testing itu gini, kalau kita menemukan kesalahan, ya, kita menemukan bug, berarti, oh iya berarti salah. Ya. Itu testing tuh. Berarti kalau ada kesalahan, kita temukan. Tapi kalau kita ngetes, nggak ada kesalahan, apa bisa dipastikan bahwa sistem kita ini tidak ada bug? Nggak bisa ternyata. Kalau dia nemu bug, kita bisa tahu ini salah. Tapi kalau kita tidak nemu bug, ini benar nggak? Kita nggak bisa yakin ya. Karena kita testing itu hanya sebagian. Ya. Jadi testing to show the presence of bugs, but not the absence of bugs. Gitu. Jadi testing itu ya. Nah, sekarang kita bicara sedikit ya. Ini adalah testing dengan ada satu lagi yang namanya verification atau formal methods ya testing. Testing itu kita menggunakan using test vectors. Jadi kalau misalnya saya melulus sorting ya, kita menggunakan test vector tadi. Contoh-contohnya ya. Jadi ini misalnya saya contoh tadi ya, misalnya 10 contoh kasus, saya masukin di sini 10 kasus ini. Berdasarkan statistik dari 10 kasus ini, saya melakukan sorting benar nggak gitu ya. Nah kalau yang satunya lagi, kalau formal methods, dia tidak gitu. Program Anda turunkan harus menggunakan mathematical proof bahwa program Anda itu melakukan sorting. Nah, jadi gimana caranya? Berarti saya harus menurunkan. Nah, kalau saya tanya kepada Anda, bagaimana Anda bisa nggak menurunkan rumus ya dari persamaan yang Anda buat di dalam itu? Ada kode yang Anda buat itu bisa nggak di-proof? Ya, dibuktikan. Ya. Nah, kalau tadi ya kita bicara testing, kita bicara tentang sampel, ya, tidak melakukan all possible combination. Sementara kalau kita verification, kita melakukan menurunkan rumus itu berlaku setiap saat. Gitu ya. Jadi applicable to all situations. Ya. Jadi, nah ini biasanya kita minta bantuan theorem proof. Ya. Jadi kalau kita testing, kita mencoba mencari error dengan sebanyak-banyaknya. Semoga sistem kita sudah kita coba berkali-kali ini, tapi kita tidak bisa menggaranti mereka nggak ada error. Kalau tadi diturunkan bisa digaranti. Sebagai contoh ya, nah ini saya ambil contoh. Nanti balik lagi ke program. Contoh, saya ingin menambahkan 2 buah bilangan biner, A dan B. Jadi C sama dengan A plus B. Ya. A ini masing-masing A dan B masing-masing 2 bit ya. Jadi kalau kita lihat kombinasinya ini sebentar, ini kayaknya kombinasinya salah ya. Terlalu kecil ya. Jadi saya naikkan ke atas lagi supaya bisa kelihatan. Ya. Ya. Jadi kalau A-nya 2 bit, B-nya 2 bit, maka kombinasi dari A dan B itu masing-masing B-nya bisa 000, 01, 10, 11. Ya. A-nya juga begitu ya, kombinasi seperti itu. Maka yang harus kita lakukan ketika kita mencoba ya ngetes, maka semuanya harus kita coba dong ya. Jadi kita coba semua kombinasi 2 bit dari B, kita coba 2 bit kombinasi dari A, 2 bit kita coba.
Ada berapa kombinasi? Kalau misalnya A-nya 2 bit, B-nya 2 bit. Ayo, ada berapa kombinasi? 16, Pak. 16 itu dari 4 kali 4. 4 kali 4. Atau 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2. karena 2 pangkat 4. Kalau A-nya 4 bit, B-nya 4 bit, ada berapa kombinasi? 2 pangkat 8 berarti, Pak. 2 pangkat 8. Berarti 2 pangkat 8 berapa? Ayo. 64, Pak. 64. Kan, 2 pangkat 8 kok 64? Oh, 2 pangkat 8 ya? 256. 256 ya, sudah 256. Jadi, nah, untuk nih katakanlah kita balik lagi ya. Kalau 2 bit, maka kita coba jumlahkan ya. Kita coba semua jadi hanya 16 kombinasi. Oh, 16 kombinasi mah enteng. Kita coba semua. Ya, jadi Anda buat coba semua 16 kombinasi. Oke. Nah, kita juga harus cek juga. Sebentar, C-nya ini harus berapa bit minimal ya? Karena ini 2 bit, ini 2 bit. Kita lihat, kita coba all combination-nya. Oh, ternyata C-nya itu minimal harus 3 bit. Oke, kalau gitu kita pasang C-nya ini 3 bit ya. Nggak harus 4 bit, nggak harus 4 bit ternyata kalau kita lihat. Oh iya ya. Ternyata kenapa? Karena di sini kalau maksimumnya A-nya itu adalah 11 alias berapa kalau 11 3 kan ya. B-nya 11 juga 3, jadi 3 tambah 3 berarti 6 ya. 6 itu bisa dengan 3 bit pun cukup ya. Berarti kita harus coba semua ya. Nah, sekarang saya tanya nih, kalau A-nya ini kebetulan integernya 2 bit, ini ya angkanya 2 bit. Kalau saya punya prosesornya kayaknya prosesor apa? Saya buat prosesor, prosesornya itu akan saya gunakan untuk PlayStation 5 katakanlah gitu ya. PlayStation 5 integernya bisa 128 bit. Nah, A-nya ini 128 bit nih. B-nya 128 bit nih. Jadi all possible combination adalah 2 pangkat 256 bit. Waduh, 2 pangkat 256 bit itu seberapa banyak tuh ya? Banyak banget kan ya? Bayangkan kalau Anda mau nyobain semua all possible combination dengan addernya ini, maka Anda sebenarnya harus nyobain 2 pangkat 256 kombinasi. Jadi kalau Anda membuat software untuk menambahkan aja semua possible combination harus Anda coba, itu nggak selesai dalam waktu tahunan. Coba aja nanti Anda coba ya. Saya juga dulu punya iseng aja. Oke ya, saya buat ngeprint ya 0, 1, 2, 3. Gitu. Saya buat pakai integer ya. Nah, ini lagi tambahan lagi nih. Susahnya gini. Di dalam programming language biasanya integer itu dibatasi sampai 64 bit katakanlah ya. Kalau saya punya bilangan 256 bit gimana ya? Berarti saya nggak bisa pakai data structure yang ada sekarang. Jadi saya harus pakai data structure sendiri. Berarti di sini saya ini A-nya ini bilangan 128 bit, B-nya 128 bit. Berarti saya harus membuat data structure 128 bit ditambah 128 bit. Berarti saya harus buat lagi plusnya ini juga nggak bisa dengan menggunakan plus yang biasa. Jadi kalau Anda saya suruh, saya punya problem nih, saya harus menambahkan 2 buah bilangan 128 bit, maka Anda harus redesign semua itu. Maka adalah data structure big num misalnya itu ya, untuk memudahkan Anda melakukan ini. Tapi balik lagi kalau ke testing ya, maka Anda tidak akan mungkin melakukan exhaustive. Bagaimana kalau dalam kode Anda, pas kode yang ke 2 pangkat, kan tadi harus nyobain 2 pangkat 256 ya, ke yang 2 pangkat 179 misalnya, ada error di situ di kode Anda sebetulnya ya. Sehingga outputnya jadi error. Anda nyobain aja, nah gimana caranya? Anda tidak bisa menggaransi. Anda cuma bisa bilang, statistically, saya udah nyobain sekian gitu ya. Saya udah nyobain 30%, ya saya percaya 30% ini nggak akan ini ya. Jadi Anda tidak bisa ya. All possible combination. Padahal kalau kita menemukan error di awal-awal, pada awal-awal itu kalau kita cost-nya deh, kita anggap $1, maka kalau kita makin lama makin kita tunda, cost-nya itu makin mahal ya untuk menemukan atau memperbaikinya itu. Bayangkan, yang kayak gini kejadian nggak? Kejadian. Prosesor Intel dulu ada masalah. Ini tahun berapa ya? Ini masalahnya saya lupa ya, dia
operasinya itu saya lupa, apakah tambah, apakah kurang, apakah bagi. Gitu. Jadi si Intel itu di dalam prosesornya ini udah tahun lama gitu. Kalau ada 2 bilangan itu dikurangi atau ditambah atau di subtract atau dibagi ya, saya lupa pokoknya. Ada 2 operation sederhana kayak gini ya. Tapi untuk 2 bilangan itu, hanya 2 bilangan itu aja. Jadi karena kombinasi bitnya kebetulan itu ya. Kalau itu terjadi, maka outputnya error. Outputnya salah. Nah, Intel tahu ada bug itu, tapi dia udah terlanjur, itu udah ada di Intelnya itu udah dimarketkan di pasar. Apa yang terjadi? Wah, Intel diam aja tuh. Dan dia bilang, wah ini potensi terjadinya ini 1 per ini sekian triliun lah, sekian billion, 2 buah bilangan itu ketemu. Nah, itu potensinya kan juga kecil banget ya, 2 bilangan itu ketemu. Ada kejadian, jadi ada salah seorang profesor di bidang ekonomi ya, dia buat simulasi. Buat simulasi, terus simulasinya ternyata ada yang ngaco nih. Bidang ekonomi kalau nggak salah, dia ngaco. Ada simulasinya. Terus dia bilang, kenapa ada yang ngaco nih? Ada satu angka yang ngaco sekali. Di simulasi dia nggak benar-benar nih ada satu angka ngaco. Dia lihat, terus, kenapa angka ini ngaco? Nah, dia ini postkan ke publik. Saya itu ya kalau mengoperasikan 2 buah bilangan, ini kok ngaco? Coba dicek di komputer Anda. Orang-orang pada ngecek semua. Iya benar, komputer saya. Oh, yang komputernya kebetulan prosesor jenis Intel itu, di spreadsheet-nya itu semuanya ngaco. Yang prosesor yang lain enggak. Baru kita bisa tahu, oh ternyata Intel itu ada bug-nya di situ. Maka Intel harus ganti prosesor. Bayangin, dia harus nge-recall prosesor tuh. Harus ganti. Jadi orang yang mau ganti prosesor sama Intel diganti gratis tuh. Kebayang ya, itu cost-nya berapa bagi Intel. Karena itu udah sampai di production. Jadi, dan itu kejadian. Jadi itu menunjukkan bahwa, kejadian nggak gitu? Kejadian gitu. Tadinya saya pikir itu, oh itu nggak bakalan kejadian, nggak bakal ditemukan ya. Kejadian. Jadi itu kejadian. Jadi itu. Nah, sebentar saya stop dulu ya. Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan dulu, silakan. Saya stop dulu di sini. Baru sampai di situ ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi kalau saya nanya kepada Anda tadi ya, Anda udah coba berapa kali itu program sorting Anda itu? Kan saya ngurutannya kan tadi saya nggak bilang juga ya ngurutinnya berapa datanya yang saya mau urutkan ya. Kalau datanya saya pengen ngurutkan 100 data, gitu ya. Berarti Anda harus mencoba semua integer dalam urutannya menjadi 100 tadi. Gitu. Gimana caranya ini? Jadi saya bisa bilang, oh enggak, program kamu ini enggak benar. Wah, jadi bagaimana membuktikannya gitu ya? Enggak bisa ya. Ada pertanyaan? Enggak ada ya? Oke. Saya lanjutkan dulu ya, nanti siapa tahu ada pertanyaan. Oke, bentar ya, saya share lagi, screen-nya lagi. Bagaimana melakukan testing ini? Ada yang melakukan manual, gitu ya. Ada yang menggunakan otomatis, yang unit test, unit, X unit, dan lain sebagainya. Kalau graphical interface testing, kita bisa menggunakan Selenium dan lain sebagainya. Ini cuma untuk memberikan otomatis dengan manualnya tadi ya. Jadi bahkan untuk yang tadi dengan jumlah data yang banyak pun otomatis pun nggak akan ngejar ya. Karena kalau kita melakukan all possible combination itu mungkin baru 2⁻256 combination itu bisa selesai mungkin 3, 4, 5, 10 tahun ya. Hanya untuk under aja ya itu ya, untuk ngetesnya. Maka di setiap application itu kita punya built-in self test lah ya. Jadi kalau kita mengembangkan software, maka software itu harus ada make testnya. Ini sebagai contoh bahasa Perl. Dulu saya sering pakai menggunakan bahasa Perl. Jadi kalau saya compile Perl-nya itu dari source-nya, dia ngecek gitu ya. Semua function dia cek ya satu-satu ya, dengan testingnya dia sendiri. Ya. Jadi dia punya built-in self test ya. Kalau gitu, wah, jadi gimana dong Pak? Ya, kamu nggak bisa kan ngetes semuanya. Jadi gimana dong? Kalau gitu kita ngecek dengan kasus-kasus aja ya. Hopefully dengan kasus-kasus yang kita ambilkan ya, jadi kita ngambil test cases yang merepresentasikan populasi yang ingin kita tes. Ya, jadi menggunakan itu kita akan tes dengan kondisi-kondisi khusus saja. Maka kita buat dengan kasus normal. Kasus normal kayak tadi, misalnya Anda membuat tadi ya program sorting segala macam, Anda tes dengan
10 kasus normal, misalnya tadi Anda ngurutin 1, 2, 3, 7, 5 segala macam kan. Terus nanti kita juga punya kasus ekstrim ya, kasus kiri, kasus kanan ya. Biasanya ketika kita melakukan perubahan, kita jangan ubah semuanya gitu ya. Jadi kita buat satu variabel yang kita, misalnya tadi variabel A, C sama dengan A plus B, maka hanya satu yang kita ubah ya, B-nya aja kita ubah, terus A-nya kita fixkan dulu ya. Karena kita ingin memahami efek perubahannya dulu, baru nanti setelah itu baru kita B-nya, A-nya baru kita ubah. Contoh, maksudnya gimana? Ya, nah berarti kalau contoh modul sort ya, ini contohnya add, tapi di sini sort ya. Contoh sort bukan add ya. Jadi fungsi modul sort ya, mengurangkan bilangan kecil dari ke besar. Misalnya Anda udahlah saya pilih salah satu modulnya sort gitu. Maka saya berikan contoh kepada Anda ini 1 7 3 2 5 6 4 ya. Ini inputnya gini, outputnya harus kayak gini. Jadi saya memberikan contoh oh ya itu kayak gitu. Maka saya buatkan contoh normal cases ya. Jadi saya memberikan contoh kayak gini, contoh kayak gini, contoh kayak gini. Nah, kemudian kita melakukan yang kita sebut regression. Regression itu testing diulang berkali-kali ya. Jadi harus diulang berkali-kali. Jadi kalau saya ngecek punya Anda, saya nanya ke Anda udah melakukan regression belum di functionnya? Enggak, Pak, kan saya cuma nyobain data yang kasih Bapak. Wah, itu belum jadi, itu malah saya nggak yakin program Anda jalan gitu ya. Berarti, Pak, saya udah ngecek, Pak, dengan 10 jenis data, yang data normal ya, saya buat kayak gini, udah jalan, Pak, semuanya berhasil. Jadi kalau saya ngecek, biasanya saya ngecek ya tugas akhir mahasiswa atau tesis, saya tanya, ini kamu udah ngeceknya berapa kali ya? Fungsinya kamu cek berkali-kali, berapa kali? Berarti harus dilakukan regression berkali-kali. Jadi kalau itulah sebabnya kenapa kalau kita satu function kita lagi edit, kita lagi develop segala macamnya, kita harus ngeceknya berkali-kali. Daripada kita ngeceknya manual, maka kita lebih baik kita melakukan pengujian secara otomatis. Jadi kalau function atau modul itu kita update, oke, kita tes lagi, kita jalanin lagi fungsi testing. Ya. Ini kasus normal ya. Yang saya masuk kasus normal tuh, ya ini angkanya normal, urutannya normal, ya, tidak ada yang angka yang berulang segala macam. Nah, ya jadi nanti yang Anda lakukan, Anda melakukan begini, inputnya begini, expected outputnya begini, ini hasilnya apa? Pass atau fail ya. Jadi inputnya gini, outputnya gini, oh ya pass. Inputnya gini, outputnya gini, program Anda sama nggak? Pass. Inputnya gini, outputnya kayak gini, program Anda sama nggak? Hasilnya outputnya kayak gini, pass gitu. Dan seterusnya. Jadi nanti Anda bisa bilang, program saya 100% pass gitu ya. Nah, saya misalnya ini add ya, add A dan B. Nah, misalnya saya tadi ya, dua buah bilangannya integer. Nah, mampuslah saya integer, karena integer misalnya katakanlah 32 bit. Maka saya harus buat kayak gini, atau A, B, C-nya kita coba ya. Pass atau fail-nya. Nah, umumnya ya ketika kita membuat satu function atau ini, kita mencari standar test data ya. Ini kita sebutnya namanya standar corpus ya, yang dikembangkan sama-sama. Sebagai contoh, kalau kita misalnya tadi ya membuat sorting, maka Anda harus cari standar orang melakukan sorting integer itu kayak apa sih? Nah, Anda cari data testnya. Daripada Anda mengembangkan sendiri, Anda cari yang sudah dipakai orang-orang. Jadi ketika orang melakukan sorting, itu dia pasti punya data set ini. Ketika orang membuat algoritma baru, dia akan menggunakan data set yang sama ya. Jadi data yang ini kan digunakan sama-sama. Sehingga ada koleksi tes data yang digunakan bersama-sama oleh peneliti atau pengembang produk atau developer tadi ya, untuk membandingkan algoritmanya supaya perbandingannya apple to apple. Ya. Sebagai contoh nih, ini seringkali mahasiswa sering kacau nih dalam hal testing untuk aplikasi atau penelitiannya. Presisnya KTA. Jadi sebagai contoh, waktu itu ada mahasiswa melakukan image processing. Image processing ya. Dia melakukan image processing, misalnya mengenali objek atau melakukan mendeteksi edge atau apalah. Saya tanya, kamu ngetesnya gimana? Pakai image ini. Kenapa image-nya itu? Ya waktu itu fotonya foto gedung sate. Saya tanya, kenapa fotonya gedung sate? Nggak bisa jawab ya. Kenapa nggak fotonya foto saya? Kenapa nggak foto kaki? Kenapa nggak foto mobil? Kenapa nggak foto bulan? Nggak bisa jawab ya kan ya. Nah, kalau untuk image processing seperti itu ada standar datanya. Makanya kalau Anda lihat ya, kalau nanti Anda lihat image processing, itu standarnya adalah selalu Lena, ya, si foto perempuan Lena itu, babun,
gitu ya, ada selalu gitu ya. Nanti ada lagi astronot, itu ada itu ya di fotonya, pesawat jet gitu ya. Jadi itu ada selalu. Jadi image processing biasanya menggunakan standar dataset itu untuk dites bersama. Masing-masing itu memiliki fitur tertentu sehingga untuk ngecek si algoritmanya ini dia bisa nggak mendeteksi fitur itu. Misalnya fitur foto Lena. Lena itu foto muka orang yang namanya Lena gitu ya. Kenapa itu digunakan? Karena itu digunakan untuk typical. Typical kalau kita memproses foto, typical kalau kita video conferencing, typical kalau kita profile picture gitu. Jadi kalau kita melihat image processing muka, itu tipikalnya ya si Lena itu yang kita jadikan typical. Jadi kita punya algoritma segala macam, ya kita harus bisa memproses Lena. Kenapa babun? Babun itu tipikal untuk sebuah data yang banyak noise-nya. Kenapa? Karena babun itu kan banyak ininya ya, bulunya ya, banyak bulunya segala macam. Jadi mukanya itu kan banyak bulunya segala macam. Untuk dataset yang banyak bulunya itu, kan kalau mukanya Lena itu kan clean ya, karena Lena perempuan gitu ya, mukanya halus ya. Bisa jadi aplikasi kita atau algoritma kita begitu tadi didesain untuk Lena, begitu kita kasih gambar babun, acak adut itu. Baik dari segi fungsional atau performance gitu ya. Kenapa? Karena tadi banyak titik-titiknya yang jadi ini. Oh oke. Berarti algoritma ini cocok untuk Lena, tidak cocok untuk babun gitu ya. Jadi kita punya gitu. Jet kenapa pesawat jet itu? Karena dia itu edges-nya sharp edges ya. Jadi si gambar pesawat terbangnya, pesawat tempurnya itu dia ini. Jadi kalau kita berdeteksi edge detection ya general termnya adalah si pesawat terbang. Kalau edge detection itu dipakai untuk mendeteksi babun, wah itu kacau balau karena banyak sekali edge-nya gitu ya. Jadi itu pasti akan edges-nya akan banyak, memorinya akan besar segala macam. Jadi balik lagi adalah standar test ini digunakan untuk kita membandingkan function kita atau modul kita dengan yang lain. Jadi carilah standar corpus. Ada masa istilah saya penelitiannya tentang DOS attack gitu misalnya, DOS attack. Maka kita cari, kalau orang meneliti DOS attack itu apa datanya? Oh, misalnya KDD-CAP itu dataset untuk orang yang terkait dengan security yang datanya dari network KDD-CAP. Oke, kita pakai KDD-CAP juga. Gitu. Jadi kita juga algoritma kita juga kita menggunakan KDD-CAP. Begitu. Jadi harus ada standar corpus. Assuming nggak ada, ini yang saya sebut tadi ini ya. Ini ada foto ini si Lena, ini babun ya, harus terbang satu lagi ya, ada lagi. Jadi selalu standar setnya tuh ini. Jadi kalau image processing selalu ini yang dipakai ya. Jadi Anda carilah ya selalu image processing selalu ini. Nah, untuk kasus Anda sorting, maka sekarang tadi ya data normal udah ya standar corpus yang normal. Sekarang kita mulai pakai data ekstrim. Nah, data ekstrim. Contohnya nih. Contohnya data sudah diurut ya. Jadi kalau misalnya kalau data sudah diurut dimasukkan ke function sorting Anda keluarnya gimana? Keluarnya tetap sudah terurut atau kacau atau bisa lama ya. Atau data yang terbalik ya. Ini ekstrim terbalik ya kalau ini yang ini terbalik. Atau datanya sama. Kalau Anda kasih data sama 1111 program Anda crash nggak? Atau kita pakai program misalnya 0 ya semua. Ini kita katakanlah ini unsigned ya. Jadi 0 semua. Nilai minimal. Kemudian paling besar nilai maksimal. Jadi kan Anda nggak tahu tuh integer Anda tuh berapa ya. Misalnya 2 pangkat 16 ya oke. Kasih angka 2 pangkat 16 ya. Ekstrimnya masih benar. Tapi ekstrimnya. Atau jumlah data yang banyak. Misalnya Anda tadi melakukan sortingnya tuh datanya 10 data. Coba kalau Anda kasih data sortingnya 30.000 data. 30.000 data bisa nggak itu? Program sorting Anda jalannya berapa lama? Jadi bisa jadi crash juga, kehabisan memori lah atau apalah gitu ya. Jumlah data yang banyak. Jadi kita melihatnya ini adalah test cases adalah tadi kita punya data yang normal, sekarang kita punya data ekstrim ya. Ekstrim kiri, ekstrim kanan, tapi ekstrim ya. Karena program kita harapannya dengan data yang normal dia bisa jalan, dengan data ekstrim pun dia bisa jalan. Nah, sekarang kita bicara tentang data yang ngaco, abuse cases. Misalnya kita tadi mengurutkan asalan kita adalah positif integer, ya, bilangan bulat positif. Maka kita masukkan data negatif. Atau datanya berbeda. Misalnya tadi data type-nya integer, 6, 5, kita kasih X. 91. Kacau nggak dia?
Apa yang terjadi dengan fungsi sorting Anda? Atau 8 ini koma 1 titik. Jadi kita kasih bilangan floating, ya, floating point ya. Taruh di sini. Program Anda jalan nggak? Atau tadi ya kasih data yang sebetulnya di luar tadi ya, misalnya tadi integer. Ini bukan integer misalnya ya, Anda masukin data yang gede sekali gitu ya. Apa yang terjadi? Jadi ini data negatif karena tadi ya di luar ini data di luar requirement. Ini data yang berbeda ya, type-nya, jadi ngaco enggak. Atau missing data. Jadi misalnya harusnya tadi ada ya, tapi sini koma. Apalagi, nah jadi kita bisa generate abuse cases lagi yang banyak. Sehingga, nah program kita tadi, dia tidak akan crash ketika diberikan data ini. Tapi kita perlu definisikan, kalau tidak crash itu maksudnya apa? Sebagai contoh, kalau ini ada data type yang berbeda gini, ya, X ini apakah satu kita anggap 0 saja, atau kita anggap tidak ada. Efeknya beda. Kalau 0 ya udah kita urutkan itu jadi outputnya. Dan kalau 0, nah, maka kalau kita buat rata-rata, ini kita ikut bagian, kita jumlahnya datanya jadi 5 ya. Kalau kita delete, datanya cuma 4. Gitu ya. Nah, itu tadi ya, kita harus melihat, oke, kalau gitu, di dalam algoritma kita, kalau ada data type yang berbeda, apa yang harus kita lakukan? Jadi itu kalau saya sebut namanya program itu defensif ya. Jadi kalau saya program itu saya defensif banget melihat ini gitu ya. Nah, bagaimana kita menghasilkan task cases secara otomatis ya? Sebagai contoh ya, ini kan ini saya bisa mikir gini itu karena bagi saya apalagi nih ya. Nah, ini kita sebut metodologinya adalah metodologi sekeingat. Sekeingatnya aja kita. Oh iya nemu abuse satu lagi kita tambahin. Oh iya nemu abuse lagi kita tambahin. Oh iya nemu abuse lagi kita tambahin gitu ya. Tapi kan bisa nggak ya ini di-generate secara otomatis. Jadi kalau kita requirement-nya katakanlah bilangan positif, bilangan integer, bilangan bulat positif, maka dia langsung men-generate counter-nya negatifnya itu. Yang luar itu. Bisakah ya dia men-generate? Jadi itu sampai sekarang belum ada ya. Di test cases secara otomatis belum ya. Gitu. Nah, biasanya dilakukan juga ada orang-orang yang mengubah tadi datasetnya ya ada kan. Kemudian datasetnya dilakukan proses mutasi ya, melakukan genetic algorithm. Jadi kalau saya mulai datasetnya dengan 10 data katakan atau katakanlah 1000 data ya mulai. Nanti dataset yang berikutnya, test case berikutnya itu dari 1000 data yang pertama dia mutasi. Ya, bisa punya kita pakai genetic algorithm. Ada satu lagi kalau kita ngetes tadi yang ngaco-ngaco tadi, maka itu kita sebut namanya fuzzing. Nanti kita bicara tentang fuzzing. Sementara ini kita skip ya, cuma tahu aja lah ada nama fuzzing. Ya. Nah, jadi bagaimanakah kita melakukan automated testingnya? Nah, ini yang membuat kita menjadi lebih mudah ya dalam melakukan pemeriksaan aplikasi kita. Silakan ada pertanyaan. Ya. Kalau tadi kan udah ada 3 jenis case ya Pak ya, dari normal case, terus tuh edge case, sampai abuse case ya Pak ya. Ya, untuk testing sendiri, apakah seluruh case itu harus di testing atau tidak? Ya contohnya tentang yang abuse case kan, kalau misalnya inputannya itu memang array, berarti kan string harusnya nggak bisa masuk ke situ ya. Namun kalau misalnya programnya memang didesain tidak akan memasukkan angka selain array ke metode yang kita buat, apakah itu perlu di-testing nggak Pak? Perlu, tetap perlu. Tetap perlu? Iya, masalahnya tuh gini, bagaimana Anda memastikan itu tidak masuk? Bagaimana tidak memastikan? Kan kita nggak tahu juga ya. Yeah. Misalnya function kita dipakai sama orang lain gitu ya. Ketika dimasukkan apa? Crash atau apa dia programnya? Langsung abort atau apa gitu. Nah, berarti program kita pun harus memiliki fitur untuk kalau dia crash ya, itu recover gracefully. Jadi misalnya sebagai contoh tadi, ya kita tetap aja ada gitu. Misalnya dia bisa bilang, oh oke, kalau ini sambil kesimpulan aja, kalau dia data type-nya lain, saya anggap itu datanya nggak ada aja. Udah gitu aja. Jadi kita ambil asumsi bahwa di function kita itu, kalau data type itu kita nggak ada kan. Ya udah gitu aja. Jadi kita tetap ada gitu. Oh, tetap ada ya. Ya, terima kasih Pak. Karena kita tidak percaya kepada siapapun yang akan mengontak kita as a function ya, kita selalu begitu. Oh, jadi dianggap saja tidak percaya kepada yang akan mau kayak kita ya Pak ya?
Jadi seluruh case itu harus dites ya. Kadang-kadang bukan seluruh tes kita nggak ada, tapi kita melakukan, kita sebut namanya sanitasi mekanismenya. Ada yang misalnya daripada gitu ya, daripada kita sering ngetes, udahlah, yang masuk kita filter dulu. Pokoknya kalau misalnya integer tadi ya, yang integer kita terima, yang enggak kita nggak mau terima. Udah gitu aja. Apapun ya kita nggak mau terima. Pokoknya saya cuma tahu integer aja, yang nggak integer saya nggak mau tahu gitu. Bisa juga kita mekanismenya begitu. Jadi kita bilang itu proses sanitasi. Proses sanitasi. Tapi tadi ya, bagi itu kita ambil asumsi-asumsi yang mana kita katakan bahwa asumsi saya kalau kamu masukin data yang tidak sesuai dengan ini, saya anggap datanya nggak ada, bukan nol ya, saya anggap nggak ada gitu. Jadi fungsinya itu juga udah clean bahwa saya kayak gini, fungsi saya gini-gini, inputnya kayak gini, asumsi saya kayak gini, output saya kayak gini. Ada lagi, silakan. Pak, untuk pengujian secara ekstrim itu, kalau kita masukkan data kosong, apakah termasuk pengujian juga nggak, Pak? Misalnya inputnya kosong gitu. Iya, termasuk kosong. Itu pengujian juga. Masukin nol gitu ya. Ya, ekstrim juga itu. Nah, untuk nol sendiri itu tipe datanya sebenarnya apa, Pak, maksudnya? Kalau berbagai bahasa gitu. Bisa macam-macam ya. Bisa yang kita bilang masukin datanya nol, memang tipe datanya nol. Bisa juga datanya nggak ada gitu ya. Maksudnya bukan nol, tapi dia di call dengan tidak ngasih data gitu. Kalau ngasih data bisa ada type datanya nol ya. Tapi ini kalau misalnya ini yang ada juga yang orang mengatakan misalnya gini, saya nge-call function ya, dia nunggu data, tapi datanya tidak kunjung datang. Apakah ada timer ya untuk menghina? Ini kan lebih susah lagi ya untuk hal yang seperti itu ya. Ya udah, kalau gitu misalnya saya nunggu data, kalau datanya nggak masuk, ya misalnya datanya asinkron ya, saya pakai timer aja. Kalau dia ini nggak ada, ya udah saya tutup lagi. Fungsinya saya bilang return aja langsung. Ya. Tapi memang kita, ya itulah kita sebutnya defensive programmer ya. Jadi lebih baik banyak backupnya begitu ya, Pak ya? Nah, untuk pengujian program sendiri gitu, kita tulisin satu-satu, misalnya kita pengujian gitu kan, soalnya kan nanti kan di buku tesis kan juga ada, biasanya kan ada pengujian program gitu kan, testing-testing, misalnya udah diuji berapa ratus kali. Nah, itu lebih baik ditulis keberhasilannya atau key fault-nya apa semuanya harus ditulis gitu, Pak, biasanya? Ya, biasanya kalau yang ditulis dalam tulisannya rangkuman itu dalam bentuk tabel ya, kayak yang tadi tabel. Jadi tabel misalnya udah diuji 100 kali, hasilnya 99,9 pas gitu misalnya. Yang kegagalan adalah yang ini gitu. Nanti data detailnya ada di lampiran, tapi dalam itu hanya rangkumannya aja. Kalau misalnya ada yang nggak pas, bisa kita tandain, misalnya, yang nggak pas itu karena begini, itu bukan karena fungsinya nggak jalan, tapi sistem yang lain itu ngirim datanya nggak masuk atau nggak diterima atau apa. Jadi dia bisa mensimulasikan itu. Jadi kita buatnya rangkuman. Nah, untuk misalnya yang kayak kasus tadi 99,99% itu, apakah kita harus memperbaiki 0,01% atau sudah dianggap program kita berhasil aja gitu, Pak, maksudnya? Tergantung ke Anda keinginannya seperti apa gitu. Karena ada juga yang memang yang nggak berhasilnya itu karena bukan kesalahan kita ya, karena yang kirim datanya nggak berhasil memang. Tergantung. Nah, maksudnya kan misalnya kayak menghitung luas segitiga. Nah, tapi kan gagalnya cuma karena function misalnya inputnya kayak 0 tadi gitu. Jadi nggak usah dihitung. Jadi kan dia nggak bisa ngitung 0 kali sesuatu kan nggak usah dihitung. Nah, itu berarti lebih baik kita asumsikan bahwa program ini nggak bakal jalan, nggak bisa 0, apakah kita perbaiki juga atau lebih baik diperbaiki? Nggak, kalau gitu ya tadi misalnya masukin 0 ya. Jadi harusnya kita buat juga, kalau masukin 0, keluarannya harusnya nggak bisa gitu kan ya. Kalau ternyata keluarannya nggak bisa, berarti dia benar dong kan ya. Ya kan ya. Oh gitu, berarti lebih baik ditulis gitu Nah, juga. Oke. selalu harus ada gitu. Jadi untuk menunjukkan bahwa semuanya ada gitu ya. Jadi ada satu yang kita buat pengujian itu pengujian fungsional ya tadi ya. Yang datanya benar semua ya, yang ekstrem kiri, ekstrem kanan, segala macam itu yang benar semua. Ada satu lagi yang kita itu ujian yang ini tadi yang abuse ini ujian security. Jadi dia bukan masuk ke bagian fungsional tadi ya. Oh gitu. Dia abuse case ya, abuse case. Baik Pak, makasih Pak.
Ada lagi? Masa Ya. jika kita misalnya membuat program cuma untuk satu tujuan tertentu, kemudian kita anggap seperti image processing yang sebelumnya Bapak contohkan itu kan memiliki beberapa test picture yang harus dites berdasarkan data itu. Misal kita hanya membutuhkan untuk human detector, tapi ketika kita tes dengan baboon, ternyata errornya banyak. Tapi karena kita cuma tujuannya untuk human detector, yang baboon itu dianggap gagal, apakah program tersebut jatuhnya fail atau harus diperbaiki sehingga bisa mendeteksi itu sebagai baboon juga, Pak? Nah, kalau gitu nih, katanya bukan itu. Program human detector ya. Jadi kalau ada human, dia harus bilang human. Kalau dikasih gambar baboon, dia bilang bukan human. Gitu aja. Itu apa? Nggak tahu, pokoknya bukan human. Gitu kan. Gitu. Kebayang ya solusinya. Jadi karena nggak apa-apa. Ya. Berarti nggak apa-apa kalau misalnya program kita cuma berhasil sesuai dengan tujuan kita aja berarti kan Pak? Betul. Yang tidak sesuai kita bilang nggak sesuai itu, kamu nggak. Jadi kita seolah bilang ini program bisa mendeteksi orang, ya bisa mendeteksi orang. Benar nggak orang kalau bukan orang, ya saya nggak tahu itu apa. Pokoknya bukan orang gitu. Jadi gitu ya. Jadi kita bisa ngata jadi program kita masih tetap benar gitu. Ya. Karena tujuannya mendeteksi orang ya, bukan mendeteksi yang gitu. Ya. Tapi Anda tetap tag juga, oh saya masukin gambar babun, bisa nggak? Jangan sampai kalau misalnya deteksi orang, dimasukin gambar babun, program Anda crash gitu maksudnya. Ya. Karena kan Bapak nggak bilang, Pak, ini kan mintanya orang, kenapa Bapak ngasih gambar babun? Ya program kamu jangan crash dong gitu ya. Bilang ini nggak benar, kamu ngasih data yang nggak benar. Ini sebagai contoh gini, ada orang membuat program katakanlah PDF reader ya. Misalnya saya minta kasih tugas Anda, oke, Anda buatin program PDF reader. Nah, Anda jalan, kita tes pakai PDF reader gini. Tiba-tiba ada orang ngasih gambar, ngasih video MP4, dia rename jadi PDF. Anda buka pakai PDF reader, cek gitu kan ya. Program Anda PDF reader. Kan crash, datanya kan bukan PDF. Ini programnya bukan PDF. Datanya bukan PDF, Anda buka pakai PDF reader gitu kan yang. Nah, yang sekarang ribut nih keduanya, marah. Anda bilang, kan saya cuma PDF reader gitu. Nah, jadi Anda pun harus defensif bahwa kalau datanya yang dikasih PDF bukan data PDF, dia bilang, Anda programnya bilang, ini mah bukan PDF, nggak mau saya buka gitu ya. Jadi gitu ya. Ini bukan untuk saya gitu ya. Jadi gitu. Sehingga PDF reader Anda nggak crash, tapi Anda nggak mau, ini nggak sesuai dengan requirement-nya gitu. Baik Pak, makasih Pak. Jadi ada orang-orang juga kayak gitu ya. Jadi nanti kalau kita bicara fuzzer itu gitu juga. Jadi ada orang yang nyobain function atau aplikasi kita itu dengan data yang ngaco gitu. Ya memang dia di luar dari requirement. Jadi kalau fungsional itu begini. Ada fungsional begini, kita implementasinya mengimplementasikan fungsional. Oke, tuh, cek. Kalau di luar requirement yang ini, program kita tidak perlu mengeluarkan apa-apa, tapi yang penting program kita tidak crash, tidak ngaco gitu ya. Kita bilang nggak bisa. Itu it's not. Jadi itu kita mau dicoba abuse yang lain, kita bilang itu bukan tujuan saya, program saya tidak untuk fungsi itu. Jadi ini pakai apa? Ya nggak tahu. Pokoknya saya cuma bisa proses PDF gitu ya. Atau saya cuma bisa sorting. Dikasih data film, bukan, saya cuma suka sorting integer. Itu nggak tahu data apa, saya nggak mau ngerjainnya gitu, kira-kira gitu. Jadi kita tidak crash, tapi kita menolak gracefully. Kita gagal gracefully. Nah, testing tuh kayak gitu. Susahnya tuh testing adalah kayak gitu ya. Testing ini juga biasanya memang membutuhkan waktu ya. Nanti lama-kelamaan Anda mulai jadi pintar, tapi pada kenyataannya itu adalah gini, kita sadar bahwa yang namanya testing, kita tidak bisa mengubah all possible combination. Maka kita harus lari kalau mau yang kayak gitu, formal verification. Itulah sebabnya sistem-sistem yang digunakan untuk critical system ya, yang digunakan untuk terbang ke bulan, yang untuk operasional, segala macam, itu kita harusnya larinya ke formal verification, bukan ke testing. Karena kita ingin untuk yang tingkat kritikalnya tinggi ya, yang misalnya human lives atau apa. Tapi kalau yang lain-lain testing itu udah cukup lah. Kenapa? Karena engineering, kita ini orang engineers, kita nggak bisa kita bukan hidup di dunia
yang semuanya itu ideal gitu ya. Jadi kita ya karena kita punya batasan ruang, waktu, budget segala macam ya. Jadi sebagai engineer kita membuat satu sistem dengan batasan tertentu, tetapi kita testing dengan kondisi tertentu. Statistically kita tunjukkan bahwa statistically begini kami sudah melakukan gini, tapi kami tidak bisa menjamin ininya ya, karena kita tidak menurunkan secara matematik, tapi kami uji dengan statistical. Nah inilah hasilnya, gitu ya. Jadi testing itu ya. Jadi good enough ya. Jadi kita jangan, kalau kita sudah lulus testing itu jangan berarti bahwa kita wah ini udah pasti benar gitu ya. Enggak lah gitu. Tapi kita bilang ya, kita punya keyakinan bahwa sistem kita ini bisa berjalan yang baik karena sudah kita testing gitu. Ada pertanyaan? 1-2 pertanyaan terakhir. Nah, jadi ini tidak tugas ya, tapi mulailah Anda pikirkan gitu ya tadi ya. Kalau Anda ingin menyempurnakan program yang Anda tadi ya, maka bolehlah dipikirkan 2 hal ya. 1, masalah serialization ya dengan tadi ya. Jadi program Anda yang tadi datanya built-in di dalam aplikasinya atau di dalam program Anda, maka data itu Anda mulai keluarkan ya, karena Anda ingin akan menguji program sorting Anda dengan beberapa data gitu ya, yang di luar gitu. Jadi itu jadi dengan serialisasi. Yang kedua, mulai Anda pikirkan juga, kalau datanya ini bisa saya ubah, maka jadi program Anda tetap bisa jalan, datanya ini aja ya, Anda ubah-ubah. Ya, untuk ngetes program Anda ya. Bagaimana kalau ini crash, enggak, segala macam. Maka program Anda itu bisa lebih tahan bantingan ya. Die gracefully. Gitu ya. Baik, kita cukupkan kuliah hari ini, kecuali ada pertanyaan. Minggu depan masih pertanyaan apakah hari Selasa atau hari Rebo ya. Karena tadi ada Rebo, ada satu mahasiswa yang nggak bisa ya. Oke ya, minggu ini tidak ada tugas khusus, jadi kalau Anda iseng melakukan itu, kalau enggak ya nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Minggu depan kita sambung kembali dan juga pikirkan ide saya tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.